Jadi penetapan tersangka yang melakukan penjelasan ini udah penyalahan prosedur, Pak? Menurut saya ya, karena apa? Karena tidak bisa dibuktikan adanya tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3. Kalau tidak ada tindak pidana korupsi itu, karena tidak ada bukti 2 alat bukti tadi, tidak ada. Berarti tidak ada tindak pidana. Kalau tidak ada tindak pidana, tak ada tersangka. Logikanya, urutannya begitu. Tapi kalau dibalik tersangka dulu tidak pidana, nanti dicari. Nggak boleh. Itu subjektif yang salah. Berarti besok untuk memastikan kerugian negara, apakah pihak Kejagung perlu menghadirkan saksi atau bukti BPK? Tidak perlu. Cukup aja minta BPK melakukan audit investigatif terhadap laporan pertanggungjawaban tersangka Pak Lembong itu tahun 2016 dan 17. 2 tahun itu aja. Ada atau tidak. Maka dia harus mengajukan permintaan itu. Tidak bisa dengan omongan, nggak bisa. Harus produk dalam bentuk visum et repertum, namanya hasil audit. Persis seperti hanya seorang terjadi pembunuhan di kasus saya contohkan kasus di Garut, kecelakaan, kemudian dibuang ke kali, dan setelah dibuang ke kali yang menjelaskan pembunuhan berencana itu siapa? Adalah visum et repertum, hasil dari audit yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman. Pak, ini kan proses peradilan sudah berjalan ya. Proses kan berarti pihak BPK untuk memastikan kerugian itu sudah ada bukti dari BPK dong seharusnya. Ya, urutan seperti tadi saya sebut, urutan itu audit terjadi tidak kerugian negara produk dari BPK ini. Kalau tidak ada itu nggak usah diproses dulu. Oke. Jadi memastikan namanya kepastian hukumnya adil itu ada di situ. Tapi kalau itu tiba-tiba tersangka dulu, itu salah prosedur. Kalau sebelumnya pihak Kejagung menyatakan nggak perlu tuh Pak, ada BPK dan BPKP. BPKP tidak punya kewenangan. Bahasa hukumnya begini, kalau hasil audit itu kalau hasil laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan pada BPK, lembaga lain nggak punya kewenangan apapun kecuali BPK. BPK pun boleh merekrut, yang lain boleh, auditor yang lain direkrut boleh selagi dia punya sertifikasi, namanya satu audit, sertifikasi auditor keuangan negara. Yang kedua adalah sertifikasi namanya adalah audit investigasi. Dan dia bisa direkrut oleh BPK, tapi nanti ketika bertindak dia adalah untuk dan atas nama BPK. Jadi penetapan tersangka yang melakukan penjelasan ini udah penyalahan prosedur, Pak? Menurut saya ya, karena apa? Karena tidak bisa dibuktikan adanya tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3. Kalau tidak ada tindak pidana korupsi itu, karena tidak ada bukti 2 alat bukti tadi, tidak ada. Berarti tidak ada tindak pidana. Kalau tidak ada tindak pidana, tak ada tersangka. Logikanya, urutannya begitu. Tapi kalau dibalik tersangka dulu tidak pidana, nanti dicari. Nggak boleh. Itu subjektif yang salah. Berarti besok kan pihak dari Kejagung berarti dia harus menghadirkan dari bukti BPK berarti. Dia tidak mungkin menghadirkan bukti BPK, sudah ada buktinya BPK. Hasil audit yang tahun 2015, 16, 17 sudah ada. Yang kita sudah masukkan juga. Sudah ada di situ. Kalau mau besok itu nggak mungkin juga. Ya perkara di-close. Ditutup, nggak boleh, karena nggak ada audit keuangan negara itu nggak ada. Kalau itu nggak ada, janganlah seperti tadi tiba-tiba ada orang mati, orang hilang, orang itu mati dibunuh si A. Buktinya nggak ada, orangnya ternyata masih hidup di tempat yang lain. Harus orang mati beneran. Tapi orang mati nyatakan mati itu, omongan kita nggak cukup. Omongannya harus omongan dari kedokteran forensik dalam bentuk visum ya. Jadi clear. Terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih. Sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih.